Sayyidatina Aisyah itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah fajar atau sholat sebelum subuh itu sangat ringan, sampai Sayyidatina Aisyah itu menduga, opo moco Al-Fatihah kok cepat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhaffifu rak'ataini, yaitu meringankan 2 rakaat, allataini qabla sholatis subhi, yang mana 2 rakaat itu dilakukan sebelum sholat subuh. Hatta inni aqulu, ini kata Sayyidatina Aisyah, sampai-sampai aku menduga, aqra'a bi umil kitabi, apakah beliau membaca umul kitab atau surat Al-Fatihah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi ada cerita Sayyidatina Aisyah itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah fajar atau sholat sebelum subuh itu sangat ringan, sampai Sayyidatina Aisyah itu menduga, opo moco Al-Fatihah kok cepat begitu ya. Jadi diduga tidak baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umumnya sholatnya itu lama, tidak seringan sholat qobliyah subuh ini. Cuma hadis ini tidak bisa difahami secara teks. Wah, berarti sholatnya sangat ringan. Di kampung saya, di masjid saya itu ada seseorang yang sholat qobliyah subuhnya itu sangat ringan, Pak. Sampai-sampai saya itu belum selesai baca Fatihah, karena bersama-sama begitu ya, dia sudah sujud. Ya, apakah dia mengamalkan hadis ini? Ya, cuma kalau kita membaca Al-Fatihah saja belum selesai, beliaunya sudah sujud, ya nggak ngerti mau coba Fatihah ini apa, mau coba surat ini apa. Nah, biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat yang dibaca suratnya itu panjang-panjang, makanya kalau sholat beliau lama. Nah, khusus untuk sholat qobliyah maghrib ini nanti ada hadis di bawahnya, itu suratnya pendek. Jadi ada kemungkinan memang diperingan, tapi suratnya juga pendek. Jadi jangan sampai baca Fatihah belepotan, bahkan tidak membaca surat sama sekali, karena mengamalkan hadis ini supaya cepat, supaya ringan. Tidak begitu. Cuma jangan sampai melaksanakan sholat qobliyah subuh ini suratnya panjang-panjang. Kenapa Nabi kok memperingan sholat qobliyah subuh ini? Karena setelah sholat qobliyah subuh ini itu ada kegiatan-kegiatan, amaliyah-amaliyah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sebelum qomat. Jadi ngapunten, hadis ini juga di belakangnya nanti masih ada hadis-hadis yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, tapi sulit kita
kita lakukan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat sunnah itu di rumah, Pak. Umpamanya Bilal adzan, ya, setelah adzan itu Rasulullah sholat qobliyah, zuhur, asar atau apa di rumah. Nah, nanti kalau sudah cukup waktunya Bilal mau qomat, ini jemput Rasulullah. Ya, tadi imamnya Abah Solikin dijemput atau datang sendiri ini. Ya, nanti insya Allah imamnya Abah Hambali waktu Isya ini apa perlu dijemput ini. Ya, jadi ini Rasulullah. Nah, yang demikian itu sulit kita lakukan. Begitu. Jadi imamnya datang. Ya, jadi upayakan kita sholat qobliyah subuh ini suratnya tidak panjang-panjang, ya, nanti ada di belakang ini. Membaca Fatihahnya juga diperingan, artinya tidak cepat-cepat, ya, tapi tidak lambat sekali. Karena apa? Karena ada beberapa hal. Nah, jangan sampai kita setelah sholat qobliyah apa saja, ya, tidak berdoa. Nanti kita coba setelah sholat qobliyah Isya, upayakan kita berdoa, Pak. Sering saya sampaikan, ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turaddu. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Ya, jadi jangan sampai kita setelah sholat qobliyah tidak berdoa. Karena apa? Karena ada beberapa teman di tempat saya itu ngapunten, tidak pernah ngaji atau tidak pernah melihat keterangan ini, ya, tidak berdoa, ya biasa begitu saja, eman, ya, doanya tidak tertolak, ya, kita upayakan berdoa. Nah, sering saya sampaikan berdoanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus dibacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit umpamanya, ya. Jadi terus lalu diakhiri dengan sholawat, ya Allahumma sholli ala Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini tata krama berdoa, dan upayakan waktu itu waktu mustajab antara adzan dan iqamah. Kalau saya lihat tadi antara adzan dan iqamah itu masih ada waktu 9 menit di masjid sini tuh, ya, itu kita pakai sholat 2 rakaat 3 menit. Dungone akeh, Pak. Makanya dulu ngapunten, kalau di sini tidak biasa dilakukan, di kampung-kampung itu setelah adzan itu kan anak pujian, Pak, ya. Rabbana atina, itu doa, ya. Jadi kita diupayakan berdoa, jangan sampai malah tidak ada melarang pujian. Ngapunten, ada masjid itu yang melarang pujian, Pak, tidak boleh pujian. Tapi setelah adzan itu ngomong dewe-dewe. Nah, siji omongno itu masalah agama lumayan. Tapi kalau siji omongno masalah aib, ngrasani tangga, ngrasani kanca, malah dosa. Lebih bagus kita diam kalau tidak bisa berzikir. Ya, lebih bagus kita diam kalau kita tidak bisa berdoa daripada ngrasani. Ya. Makanya ulama-ulama dulu supaya wong itu gak ngomong ngalor ngidul mari adzan, jikei kegiatan yaitu pujian itu, ya. Cuma kalau pujian upayakan setelah adzan jangan langsung pujian, ya, tunggu 2 menit atau 3 menit. Untuk apa? Memberikan kesempatan orang untuk sholat qobliyah dulu, ya. Nanti qomat kurang 3 menit itu baru pujian. Pertama, supaya
kita itu ada doa antara adzan dan iqamah. Keduanya memberitahukan kepada orang yang di rumah atau di jalan bahwa sholat ini belum diiqamai. Oh, si ujian. Ya, itu umpamanya seperti itu. Nah, kalau di sini tidak melaksanakan ujian, tidak ada masalah. Cuma saat-saat kosong waktu itu jangan dipergunakan untuk ngomong dewe-dewe. Ada kita temui, Pak, rapat umpamanya ya, rapat atau apa, ini Pak Lurahnya umpamanya mimpin rapat ya. Konco kita sekos dulu masih ada adzan, begitu Pak ya. Nah di sekos karena ada adzan diam, lu nuku malah gak jawab adzan, ngomong dewe-dewe. Nah ini yang gak pas. Harusnya diam dan mendengarkan adzan dan menjawab adzan itu, tapi malah ngomong-ngomong dewe-dewe. Ini yang nggak pas, dan itu sering kita temui ya. Oleh karena itu ngapunten, nanti kalau ada adzan kita berupaya tidak ngomong ya, berupaya kalau tidak sangat penting ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya berkasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Yang berkasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.